Fasilitator yang saya hormati, teman-teman calon guru penggerak yang berbahagia. Jadi kami hari ini akan melakukan pra-observasi dengan Bapak Rama, ya, Muhammad Fitri Ramadhani. dengan Bapak Muhammad Fitri Ramadhani. Jadi Pak, kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi. Nanti sebelum melakukan observasi, jadi ada pra-observasi dulu. Kira-kira nanti Bapak mengajarnya materi apa Pak? 7 Pak. Iya. Tema 7. Subtema 1 pembelajaran kedua Pak. Nah, kebetulan ini KD-nya juga muatan pelajarannya ini adalah bahasa Indonesia, IPA dan SBDP. Oh iya. Nah, jadi ada ini. Ya, karena tema Pak ya, jadi Ya, ada 3 bahasa Indonesia, KD. IPA dan ya, SBDP Pak ya. Ya, muatannya ada 3. Juga KD-nya nanti juga ada 3 sesuai muatannya Pak. Iya. Kemudian tujuan pembelajarannya apa Pak? Nah, sebagai mana yang ini sudah saya rancang ya Pak. Oh ya. Nah, ini sudah saya rancang. Cuma belum fix sih sebenarnya ini. Iya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya nanti ini saya akan mencoba yaitu untuk materi bahasa Indonesia. Nah, ini tujuannya adalah nanti siswa itu diminta untuk mengidentifikasi teks bacaan melalui pentingnya informasi yang ada pada bacaan tersebut. Misalnya dari teksnya dari pemerintah kolonial Inggris dan Belanda. Nah, jadi nanti di sana di sesuai tujuan ini siswa diminta untuk menggali informasi dari teks tersebut. Dari sebuah informasi Pak ya. Nah, iya. Jadi teks nanti itu dijadikan sumber informasi bagi anak-anak. Iya. Nah, nanti rencananya ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak. Iya. Itu untuk bahasa Indonesia Pak ya? Ya, untuk bahasa Indonesia. Kemudian Bapak perlu lanjutkan ya Pak ya? Iya, silakan. Yang kedua tadi muatannya adalah IPA ya. IPA. Nah, kebetulan IPA ini itu KD-nya adalah tentang menjelaskan tentang menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian indikatornya tadi juga saya buatkan itu menjelaskan sifat wujud benda padat, cair dan gas. Sehingga tujuan pembelajarannya nanti siswa ini mampu menjelaskan ya kira-kira perubahan wujud benda cair itu seperti apa, benda padat seperti apa, dan juga gas nanti juga seperti apa saja. Selanjutnya muatan terakhir ya, SPDP, seni budaya dan prakarya. Nah, ini tentang memahami tangga nada. Nah, jadi dalam memahami tangga nada ini nanti anak-anak diminta untuk memahami tinggi rendahnya suatu nada itu seperti apa. Karena nada itu ada yang tinggi kalau menyanyinya, ada yang rendah. Nah, tentunya nanti di sini ada kegiatan menyanyi. Wah, ramai sekali ya nanti Pak. Nah, mudah-mudahan kegiatan menyanyi ini juga dapat memberikan motivasi bagi anak-anak supaya pembelajarannya lebih seru nantinya. Seperti itu Pak mungkin Pak untuk tujuan pembelajarannya. Kemudian langkah-langkahnya seperti apa Pak kira-kira secara umum mungkin bisa di garis besarnya ya Pak. Ya, secara garis besar. Ya, garis besarnya. Nah, di sini juga saya merancang tentang langkah-langkah kegiatannya nanti yang akan saya lakukan ketika supervisi di kelas. Nah, jadi seperti biasanya kita mengajar itu kita mulai dengan memeriksa kesiapan peserta didik dulu Pak. Ya. Nah, jadi pertama-tama mungkin kesiapan peserta didik dalam menerima pelajaran. Ya. Nah, ini nanti
kebersihan kelasnya apakah sudah rapi, apakah sudah siap mereka. Nah, seterusnya nanti ketika memulai pelajaran biasanya kita akan mencoba untuk menggali terlebih dahulu pengetahuan siswanya. Mungkin Pengetahuan awal mungkin ya, Pak ya. pengetahuan awal. Iya. Nah, itu kan biasanya persepsi ya Pak ya. Iya. Nah, persepsi. Nah, kita kaji dulu apakah siswa ini pernah mendengar seperti apa kegiatan ini atau apa yang dilakukannya. Nah, kemudian nanti baru kita menyampaikan tujuan pembelajaran Pak. Nah, ini kan kalau di rancangan pembelajaran yang saya buat itu kategorinya adalah pendahuluan Pak. Nah, jadi masuk kategori pendahuluan. Nah, itu selanjutnya beranjak lagi Pak kita ke kegiatan inti. Nah, jadi dalam langkah-langkahnya nanti di kegiatan inti ini saya akan membagi siswa itu menjadi beberapa kelompok Pak. Oh ya. Ya. Nah, karena kan biasanya kalau siswa berkelompok itu mereka lebih aktif. Iya benar Pak. Harapannya kan memang lebih aktif kan, lebih seru dan lebih mereka lebih termotivasi Pak. Nah, untuk sama-sama bekerja di dalam kelompoknya. Nah, jadi nanti ulun siapkan di langkah-langkah itu nanti mereka akan bekerja sama untuk melakukan seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan Pak. Oh iya Pak. Ya. Kemudian untuk identifikasi masalah mungkin seperti apa Pak selama ini? Nah, kalau karena saya mengajar di kelas 5 ya Pak ya, ini siswanya sudah mendingan besar orang-orangnya ya. Dan ini pun juga sudah semester kedua, jadi rata-rata umur mereka itu sekitar 11-12 tahunan ya Pak ya. Nah, jadi kalau strategi pembelajaran ketiga ya Pak tadi ya. Identifikasi dulu ya. Nah, kalau identifikasi masalahnya itu kalau saya lihat di kelas itu mereka memang banyak yang tentunya pasti karena anak-anak ya, masa anak-anak tentunya pasti akan terjadi keributan ya Pak ya di dalam kelas. Keributan ini saya harapkan juga ini bisa nanti saya kendalikan ya. Nah, itu kan identifikasi masalah yang saya lihat selama ini. Kemudian lagi kekurang aktifan Pak dari siswanya dalam mengikuti pembelajaran. Iya, mengikuti pembelajaran. Kan biasanya ada yang berbicara di pojok, ada yang di depan juga malah berbicara bisa Pak ya. Nah, ini juga menjadi sebuah masalah bagi saya saat melaksanakan pembelajaran. Belum lagi dia yang asik bermain sendiri Pak. Nah, mungkin baru jajan kah Pak dari luar kan, dari dia beli mainan atau apa kan sama teman-temannya karena mereka memang masanya anak-anak masih. Nah, akhirnya dibawa ke dalam kelas. Terus pelajaran ini seakan-akan nomor 2 dulu. Nah, lebih baik kita bermain ini dulu. Nah, padahal kan mainan itu kalau secara itu bisa digunakan di waktu istirahat. Nah, tapi mungkin karena mereka memang tergesa-gesa ingin memainkan itu akhirnya pelajarannya tertunda atau tidak diperhatikan. Nah, jadi ada perkiraan saya masalahnya ada 3 itu ya Pak. Nah, tapi kalau nanti muncul masalah baru mungkin itu keadaan di luar dari perkiraan ya Pak ya. Nah, jadi yang pertama tadi tentang keributan di dalam kelas, tentang apalagi berbicara mereka di pojok-pojok ya kan. Nah, yang saya tidak bisa antisipasi biasanya. Kemudian juga tentang mereka membawa mainan yang mereka kan baru dibeli dari luar ketika istirahat. Nah, waktu istirahat itu biasanya. Kemudian Pak, mungkin nanti strategi yang dipersiapkan mungkin seperti apa Pak untuk menghadapi masalah-masalah tersebut Pak? Iya. Nah, jadi di sini juga saya sudah menyiapkan rencana strategi ya Pak. Nah, namun sebenarnya strategi ini kita belum tentu juga akhirnya itu dapat menormalkan keadaan mengkondisikan keadaan itu ya Pak ya. Nah, tapi ini kan kita sudah berusaha bahwa dengan strategi ini mudah-mudahan nanti siswa itu akan lebih aktif, akan lebih bekerja sama mereka dan lebih dapat mengikuti pelajaran dengan baik di kelas. Nah, jadi strategi yang saya gunakan di rancangan ini, saya di sini menggunakan model ya Pak nantinya ya. Nah, model pembelajaran saya gunakan adalah pembelajaran
model pembelajaran kooperatif ya Pak ya. Nah, jadi nanti seperti langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi Ya. bahwasanya di kelas itu nanti waktu pembelajaran akan saya bagikan menjadi beberapa kelompok Kelompok, Pak, siswa. ya? Ya. Jadi kelompok siswa ini nanti saya akan bagi mungkin 5 per kelompok, 5 orang per kelompok. Nah, namun saya pilah dulu untuk apa namanya, untuk orangnya, Ya. siswanya. Jadi kan ada yang pintar nanti dibilang, ada yang sedang, nanti ada juga yang kurang. Kalau boleh tahu jumlahnya ada berapa Pak di kelas 5? Di kelas 5 itu jumlah siswanya sekarang ada 27 Pak. 27 orang. Lumayan banyak Ya, juga Pak ya. terdiri dari 15 putri siswi ya. Ya. Putranya berapa di sini? 13 ya? Iya. 12. Dan 12. ya, 27 Iya. orang. Jadi untuk pembelajaran strateginya tadi adalah menggunakan model ya Pak. Iya. Jadi nanti setelah berkelompok mereka mudah-mudahan aktif di dalam pelajaran itu, karena kan sudah dicampur ya, Iya. antara yang pintar, dan mudah-mudahan yang pintar yang mampu ini nanti membagikan ilmunya kepada teman-temannya yang belum tutur sebaya. Iya, ya, seperti itu ya, tutur sebaya di dalam kelompok. Nah, ini juga menjadi salah satu strategi saya untuk mengkondisikan kelas ya. Nah, agar nantinya tidak hanya teman yang mampu saja yang dapat berprestasi. Artinya teman yang kurang mampu ini juga dapat bangkit untuk ikut berprestasi. Terus juga saya menggunakan tipenya ya Pak. Untuk kooperatif itu biasanya ada tipe-tipenya. Jadi di sini saya menentukan tipenya itu Victor dan Victor Pak. Oh, ya. Nah, jadi kan nanti ada menyusun rangkaian gambar. Nah, jadi gambar ini disusun oleh siswa di dalam kelompok. Nah, akhirnya mudah-mudahan dengan gambar tadi mereka akan lebih seru nih, lebih aktif nih. Nah, karena kan itu menjadikan tantangan bagi para siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Mungkin lebih fokus Pak ya, karena ada yang dilihat. Iya, nah itu. Kemudian gerakan mereka juga akan lebih kerjasamanya akan lebih kuat di dalam sana. Karena ada yang semuanya aktif dalam kerjasama. Nah, ini. Lanjut ya Pak. Ini selain itu kan di tema itu sebenarnya sudah ditentukan pendekatan pembelajaran itu berupa saintifik ya. Nah, ini jadi kan dari pelajaran ke pelajaran yang satu dan ke pelajaran yang lain itu berhubungan ya Pak ya, jadi saintifik. Kemudian metodenya, nah ini metodenya ada beberapa ya, tanya jawab dengan siswa, guru, penugasan nantinya. Kemudian ada percobaan dan diskusi antar siswa dan juga antar gurunya, demi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan. Luar biasa sekali Pak. Nanti mungkin dari sini lebih seru lagi nanti pas di kelas Pak ya. Pas mudah-mudahan ya Pak ya. Ya luar biasa sekali. Ya mungkin itu dulu percakapan dari kami sebelum observasi atau pra observasi, dan tunggu nanti di video selanjutnya di observasi. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Rama, kabarnya hari ini? Jadi hari ini kita melakukan refleksi Pak. Kemarin kan kita sudah melakukan pra observasi, kemudian observasi. Nah, dan hari ini merefleksi apa yang sudah kemarin itu di observasi Pak. Kemarin itu alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar ya Pak. Cukup lancar mungkin ya Pak ya. Ya alhamdulillah. Lancar sih benar. Iya Pak.
saya sudah melakukan yang sesuai apa yang saya buat di dalam materi tersebut. Nah, kalau secara garis besarnya kemarin itu saya garis bawahi itu ada tentang penyampaian motivasi, mungkin agak kurang Pak dari saya, sehingga anak itu ketika pembelajaran mereka kayaknya semangat kelas dari cuma tidak semuanya, banyak ada beberapa. Kalau kan kita beri motivasi mungkin ya lebih seru ya mungkin lebih seru. Tapi kemarin itu saya amati lumayan seru Pak. Kelompok kemudian kan ya kemarin itu menamai gambar apa kemarin itu? Iya, apa namanya? Kan kita pakai metode picture detector ya. Iya. Terus kan membuat anak-anak itu lebih menyenangkan, lebih seru, dari mereka lebih aktif dalam melakukan kegiatan belajar. Namun juga ada kalau saya kekurangan saya itu ada pada media pembelajaran gitu. Ya, di pembelajaran itu saya rasa kan saya hanya terfokus pada media elektronik ya. Tidak menggunakan media yang berupa fakta ya. Media yang real ya. Mungkin alangkah lebih baiknya nanti juga itu bisa kita buat lagi di pembelajaran ya. Iya Pak. Nah, mungkin dari kendala-kendala itu tadi Pak ya, yang sudah Bapak sampaikan, mungkin mengatasinya ke depannya itu mungkin seperti apa Pak? Kalau kira-kira gini ya, kalau kita dalam mengatasi kendala-kendala yang sudah kita temukan di lapangan itu, saya sih terus kita harus terus mengembangkan diri lah, berinovasi dalam pendidikan ya. Kita kaji lagi, kita cari lagi tentang pembelajaran strategi yang baru, kemudian tentang model-model pembelajaran serta metode apa yang kira-kira yang sesuai untuk anak-anak kita di kelas itu. Karena di kelas itu kan semua karakter anak itu berbeda ya Pak ya. Nah, tentunya strategi itu setiap karakter itu juga memerlukan strategi yang berbeda sebenarnya, tidak bisa disamakan karena memang mereka Punya gaya belajar masing-masing ya, punya cara belajar masing-masing ya, yang suka mendengar, yang melihat bentuknya itu, dan itu ada pada diri mereka masing-masing. Kan seperti itu ya Pak ya. Jadi kita harus berinovasi lagi, kita lagi belajar lagi cari informasi, atau kita juga bisa bertanya kepada ahli mungkin ya. berkolaborasi dengan teman lain. Iya berkolaborasi ya seperti itu mungkin ya. Kemudian dalam dalam rencana Bapak itu tadi mungkin tanggung jawab kedepannya tentang rencana itu bagaimana Pak? Tanggung jawab Bapak dalam melaksanakan rencana-rencana kedepannya dalam kita mendidik anak kita ya, dan memberikan pembelajaran setiap hari kepada peserta didik kita. Kalau saya sih, menurut saya sih itu kita harus terus tetap berkarya, kemudian kita lebih belajar kembali, kita mengembangkan pengetahuan baru lagi, dan terus berinovasi agar pembelajaran itu kan bisa sesuai dengan kebutuhan anak Pak. Nah, sehingga kan pembelajaran itu kan akan lebih bermakna Pak. Sampai mereka dewasa, akhirnya pembelajaran itu dengan Bapak ini rame yang asik nih. Nah, ini kita harus persiapkan pembelajaran yang diberikan seorang Bapak atau Ibu di sekolah seperti ini, atau saya di sekolah, sehingga dia akan lebih matang ketika sudah lulus di sekolah biasa itu Pak. luar biasa sekali Pak. Menurut saya ini sangat luar biasa sekali, artinya di sini pembelajaran Bapak ini menurut saya itu sudah sangat bagus sekali Pak. Mungkin kata Bapak tadi ada mungkin hal-hal nanti yang perlu dikuatkan. Nah, sekarang Pak kira-kira perasaan nih Pak setelah di supervisi itu seperti apa? Supervisi ya Pak.
ya Pak, kalau untuk kemajuan juga. Ini sama-sama belajar lah. Iya. Nah, jadi ini mungkin berdasarkan pengalaman yang kita laksanakan tadi, itu kan beberapa kendala juga kita temukan, dan ini akan menjadi pelajaran bagi kita ya Pak ya, bahwa kita sebagai manusia itu juga memiliki kekurangan, dan kekurangan itu nanti kita perbaiki lagi di pertemuan atau di masa yang akan datang, sehingga pembelajaran itu lebih bagus untuk peserta didik. Dan juga ketika kita supervisi ini itu kita melakukan persiapan gitu ya. Biasa persiapannya kita mengamati peserta didik, kita atau observasi dulu peserta didiknya, kemudian lagi apa namanya tentang metode kita persiapkan, tentang strategi pembelajaran apa yang cocok. Ini kan berpengaruh ketika kita nanti akan melaksanakan pembelajaran ya, kelas ya Pak ya. Sehingga ketika kita melakukan supervisi ini itu apa itu teman-teman di supervisi ini kemudian itu terlihat lebih matang ya. Lebih matang untuk dilaksanakan di dalam kelas tersebut. Nah kemudian lagi pengelolaan pembelajaran juga ini lebih terarah lebih baik, penyesuaian waktu mungkin itu juga akan ya kita harapkan kita tercukupi. Namun ketika di lapangan itu kita ada ya itu sudah apa belum ada di luar rencana itu, di luar rencana ya Pak ya. Nah ini kira-kira kalau perasaan saya itu ya bercampur aduk ya Pak ya. Ada gugunya, ada serutnya juga ya Pak ya. Nah juga ada apa perasaan yang gimana nih mengatur anak nih supaya lebih baik nih. Nah karena kan kalaunya murid yang banyak itu itu kan biasanya kita kesulitan juga kalau mengatur ya Pak ya. Karena di sini ada yang bicara, di sana ada yang bicara. Nah sehingga kita kan apa namanya harus benar-benar menyiapkan diri, nah mental ya Pak ya, mengkondisikan bos gitu ya Pak ya. Nah kira-kira seperti itu kalau perasaan yang saya alami. Iya Pak. Jadi mungkin nanti mungkin mengharapkan pembelajaran tanpa dengan supervisi pun mungkin seperti itu Pak ya. Jadi perlu persiapan. Ya Pak. Kemudian Pak perbandingan. Mungkin ada perbandingan menurut Bapak nih pembelajaran yang dulu dan yang sudah Bapak lakukan terutama kita saat di supervisi Pak. Mungkin ada perbedaan atau seperti apa Pak? Untuk perbandingannya ya Pak, ini karena kita ambil di supervisi itu biasanya kita melakukan persiapan yang lebih matang ya. Nah, tentunya ini akan berakibat juga kepada persiapan kita dalam memberikan pelajaran di dalam kelas. Nah kalau dulu itu kita juga melakukan persiapan. Nah namun persiapannya itu biasanya kita tidak melakukan pengamatan, terlebih dahulu kita tidak melakukan observasi terhadap anak-anak atau kesiapan anak dalam melakukan pembelajaran. Nah ternyata setelah mau disupervisi kita perlu persiapan. Ini persiapan tersebut disiapkan benar-benar, artinya kami ada perubahan tersebut Pak ya. Nah, yang sebelumnya kan kita mengatur anak dalam berkelompok, nah itu kan juga apa antara kesetaraan gender kan. Biasanya laki-laki, kalau saya dulu itu laki-laki kumpul laki-laki ya Pak ya, perempuan. Nah kalau ini kan ketika di supervisi kemarin saya coba itu berinovasi, saya campur laki-laki dan perempuan, kemudian juga yang pintar juga dengan yang apa namanya agak pintar yang sedang ya, dan juga yang masih dalam proses untuk mencari pengetahuannya. Sehingga Pak ketika di melakukan pembelajaran di supervisi itu terlihat ternyata dalam melakukan pembagian kelompok seperti ini ternyata lebih baik, lebih bagus lah ya. Ternyata memang kolaborasi itu sangat efektif lah buat pembelajaran di dalam kelas. Khususnya kalau saya gitu. Itu kan mungkin dari segi apa dampaknya ke anak Pak, mungkin
ada bedanya juga Pak ya? Ada Pak. Nah, dampaknya itu kan dia lebih aktif Pak dalam belajar, lebih ya mungkin kegiatan itu menyenangkan bagi mereka ya Pak ya. Nah, mereka dapat bekerja sama, mendapat mencari pengetahuan baru secara bersama-sama. Nah, sehingga akhirnya yang sedang-sedang ini orangnya itu bisa diajak nih untuk bekerja sama nih dan mencari solusi bersama untuk teman yang lain Mungkin mengarah ke tutur budaya mungkin ya. ya. Sehingga Pak tujuan pembelajaran itu akhirnya terlihat akan sangat mudah dicapai dengan bantuan sebenarnya bantuan dari siswa itu sendiri bukan dari gurunya. Kita kan sebagai guru kan bisa sebagai guru adalah fasilitator ya Pak ya. Nah, akhirnya mereka mengkaji ilmunya, mereka berasal dari temannya. Nah, setelah mereka dari temannya, kita yang mendidik, kita yang menentukan seperti apa mereka yang sukai seperti itu. Mungkin dari situ mungkin tanggung jawab anak Pak ya lebih lebih bertanggung jawab mungkin kalau Iya, Pak. Lebih leluasa mereka berkarya ya Pak ya. Nah, kira-kira Pak apa yang Bapak temukan dalam pembelajaran ini terkait metode yang sudah diterapkan kira-kira apa Pak? Ketika dalam praktek seperti kemarin itu ya Pak ya, terlihat sangat jelas dari saya itu bahwa mereka itu saling bekerjasama. Mereka berkolaborasi dengan teman-teman yang mereka aktif di dalam kelompoknya. Kemudian lagi mereka pembelajaran yang mereka lakukan itu menyenangkan ya Pak ya. Nah, bagi mereka sendiri sehingga apa yang mereka lakukan itu akan berkesan Pak di dalam kegiatan mereka yang lakukan Pak. Nah, sehingga pembelajarannya akan lebih Menyenangkan. Iya, menyenangkan itu juga termasuk Pak ya, lebih berkesan lah intinya bagi anak itu. Sehingga kan dengan pembelajaran yang lebih saya coba kemarin itu mereka berupaya untuk terus mencari pengetahuan baru yang sudah yang disampaikan oleh gurunya dan juga yang ada di buku siswa dalam kegiatan belajar tersebut. Dan harapannya sih dalam pembelajaran itu tidak sampai di situ saja Yang berkelanjutan enggak. Tapi mudah-mudahan siswanya ya lebih aktif lah mereka, bersemangat dalam menuntut Ya Pak, sangat luar biasa sekali Pak pembelajaran yang sudah pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Artinya dari metode yang sudah Bapak lakukan tadi di kelas itu kan bisa membuat anak-anak itu belajar dengan penuh semangat, kemudian adanya kolaborasi, kemudian medianya menurut saya itu sudah sangat bagus sekali. Dan itu dibuktikan dengan anak-anak sangat antusias kemarin itu Pak. Iya. Ya Pak, luar biasa sekali dan mudah-mudahan mimpinya terus dilanjutkan dan kalau perlu ditingkatkan itu lebih bagus lagi Pak. Semangat ya Pak ya. Iya, semangat Pak. Ya, terima kasih.